Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi di hari ini untuk belajar pelajaran agama Katolik. Pelajaran agama Katolik pada hari ini, Ibu akan membawakan tentang kisah Kain dan Abel. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita siapkan hati dan kita untuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama dengan ikhlas, penuh hormat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang kisah Kain dan Abel. Kain dan Abel diambil dari kitab Kejadian bab 1, Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 16. Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Kain dan Abel. Kain bekerja sebagai petani dan Abel mempunyai pekerjaan sebagai pengembala domba. Pada suatu hari, Kain dan Abel mempersembahkan hasil usaha mereka kepada Tuhan. Kain mengambil sebagian hasil panennya dan mempersembahkan kepada Tuhan. Demikian juga Abel, ia mengambil seekor anak domba yang sulung, memberikannya lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan menerima persembahan dari Abel, sementara Kain tidak. Sebagai manusia, Kain tetap iri hati kepada Abel karena persembahan dari Kain tidak dapat diterima oleh Tuhan dan Tuhan menerima persembahan dari Abel. Karena Abel dia mempersembahkan dengan hati yang tulus. Anak-anak sekalian, dalam hidup kita setiap hari, kita sebagai orang yang beriman, setiap kali kita pergi ke gereja, pada saat persembahan, kita memberikan persembahan dari hasil usaha atau kerja kita, memberikan yang terbaik, uang yang bersih yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita perlindungan sehingga setiap hari Minggu kita pergi mengadakan perayaan Ekaristi untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Anak-anak, sebagai tugas kita harus bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Lewat sisihkan jajan kita selama 6 hari dan kita pada hari Minggu kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena diberikan tidak sepenuh hati. Tuhan menerima persembahan Abel karena ia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Abel memberi persembahannya dengan senang hati dan sikap hormat. Kita harus meniru sikap Abel bila memberi persembahan kepada Tuhan. Banyak kebiasaan dipersembahkan dalam perayaan Ekaristi, uang kolekte, roti dan anggur, rangkaian bunga buah-buahan segar, dan lilin bernyala. Tuhan senang dan memberi rezeki yang lebih banyak kepada orang yang rajin memberi persembahan. Apakah kita ikhlas saat memberi kolekte di gereja? Berilah persembahanmu dengan hati ikhlas, penuh hormat. Anak-anak, sebagai tugas, sisihkan sebagian uang jajanmu selama beberapa hari
untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan dalam perayaan Ekaristi. Itu saja materi yang Ibu bawakan pada hari ini untuk kita menutupi pelajaran itu dengan kita berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk berbagi dengan ikhlas dan senang hati. Jauhkanlah kami dari rasa iri hati dan keinginan untuk berbuat jahat kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.